Oke, Vin, cerita dong sampai harus menjual ya gitar peninggalan papa. Seperti apa keadaan ekonomi emang saat ini sampai peninggalan warisan dari bokap almarhum harus lo lelang? Seperti apa kondisinya? Sesulit-sulitnya orang sih. Apa yang bikin lo sedih? Tadi lo bilang sampai lo menangis. Anak saya tuh jomplang banget. Saya nggak kayak masa kecil saya, Kak. Mesti gini sih, hal kecil aja ya, mainan. Papa tuh pasti depan kasir, pilih memang tunjuk aja. Jadi saya ambil. Nah itu kebalikan, Kak, anak saya. Jadi ada di Bintaro tuh salah satu fried chicken lah ya. Fried chicken ada patung, itu berasa kayak Disneyland anak saya. Berasa kayak di Disneyland minta foto. Padahal itu patung. Saya sebagai ayahnya ngerasa gimana? Ya Allah, kejomplang banget ya. Saking nggak pernah kemana-mana anak lo? Enggak, karena emang nggak ada duit. Di dalam gelap kehidupan ini seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Hai guys, saya Komedo komunitas Merah Kado. Kita berjumpa di vlog aku. Ini ada anak salah seorang musisi yang aku dari kecil udah ngefans banget sama papanya ya, almarhum Deddy Dores. Dari jambangnya dia udah kelihatan ini kalau nggak pakai masker ya. Sudah ada Kelvin Dores. Hello. Halo. 1, 2, 3 jawab semuanya. Go. Suara lo kan bagus. Coba yang bagus suaranya keluarin pas anak Deddy Dores. 1, 2, 3 jawab semuanya. Itu baru dia. How are you? Fine. Good ya. Yeah. Oke, Vin, cerita dong sampai harus menjual ya gitar peninggalan papa. Seperti apa keadaan ekonomi emang saat ini sampai peninggalan warisan dari bokap almarhum harus lo lelang? Seperti apa kondisinya? Sesulit-sulitnya orang sih. Sesulit-sulitnya orang. Iya. Kok bisa sih, Vin? Ini pasti pertanyaan banyak netizen. Pasti. Lu tuh kan banyak anak gitu. artis. Artis bukan artis skuter. Lu tahu skuter kan yang cuma setengah-setengah. Babe lo tuh almarhum tuh seorang Deddy Dores yang ibaratnya bertangan dingin ya. Siapa aja dipegang sama almarhum tuh jadi gitu. Kok anaknya bisa ibaratnya sampai sekarang, mohon maaf ya, bukan mencurkan profesinya. Enggak. Sampai lo sempet kerja jadi ojol, betul ya? Benar. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Memang pertama sih ya karena emang ada trouble di keuangan juga sih pas papa meninggal itu. Oke. Papa tuh meninggal sakit apa sih, Vin? Jantung. Jantung. Oke. Terus juga apa namanya? Menguras uang? Nggak menguras uang. Cuman So, everything good saat papa meninggal? Good. Cuman memang pada dasarnya sih saya pengen mandiri aja sih awalnya. Pengen sendiri, pengen intinya sih banyak yang ngeremehin juga sih. Terlalu banyak remehan. Ngeremehin lu? Ya. Karena gua bukan anak sekolahan gitu sih. Oke. Gitu. Kenapa lo nggak sekolah saat itu? Emang lo nggak tertarik dengan Enggak feeling. akademis? Apa yang lo tertarik? Musik. Karena bokap lo kalau lo mau sekolah sampai S3 juga pasti bisa provide lo saat itu. Bisa. Jadi waktu gini, Kak, waktu itu malah saya nyuruh papa untuk sekolahin tetangga saya yang anaknya tukang ojek. Yang bener lo. Bener. Pak, daripada papa kuliahin saya, kuliahin tuh dia. Dia lebih layak dari saya. Percuma, ijazah nggak pakai sama saya. Dia bilang. Emang lo nggak mau sekolah? Enggak. Jadi lo tuh lulusan apa, Vin? SMA. Sama juga kece gue. Serius. Ada penyesalan nggak saat ini? Enggak. Memang itu pilihan lo? Pilihan. Walaupun sekarang hidup lo susah, tidak ada penyesalan. I wish saat itu saat papa masih ada, gue mau sekolah tinggi. Enggak, karena percuma. Sekolah tinggi nggak akan kepake di saya. Pertama, saya nggak betah di satu tempat. Oke. Dan nggak bisa terlalu dikekang, nggak bisa. Oke. Makanya kenapa milih ojol, biar waktunya free. Iya. Itu sih, terus bebas emang ekspresikan. Sekarang bikin lagu aja di motor. Saya bikin lagu lucu, cerita Kak, saya suka nyiptain lagu tuh nggak pernah
dengan alat gitar atau piano, nggak bisa saya. Jadi Saya kalau bikin lagu itu alami. Saya di motor duduk. Waktu itu saya nganterin map di SCBD. Saya nganterin map di SCBD itu ke resepsionis. Di resepsionis itu nyetel lagu papa, kayak film nggak? astaga. Dan lu lagi nyetir ojol. Lagi jadi nganterin- baju ojol. Kan saya jadi melankolis tuh. Hmm. Duh, kok gue jadi gini ya? Gitu. Bukan yang ngecilin ya. Iya, Maksudnya iya. Jadi kita tidak mengecilkan profesi ojolnya, ya? enggak. Cuman kan maksudnya gini. Siapa yang kena bokap? Betul, bener. Dia nggak ngeh kalau gua anaknya. Cuma saya diem aja. Iya. Cuma di pulang saya pas pulang saya nangis. Nggak pulang dulu. Nemu lagu. Nggak pulang, jadi saya muter-muter tuh di SCBD tuh, Kak. Sampai jadi satu lagu. Saya rekam. Baru saya pulang. Gitu. Dapat ide berarti ya. Dapat ide. Jadi dapatnya tuh di motor, anehnya. Apa yang bikin lo sedih? Tadi lo bilang sampai lo menangis. Apakah karena lo ngerasa dari babe gue tadinya artis besar, terus lo ngerasa lo nggak bisa ngelanjutin karirnya papa, dan lo ngerasa sekarang apa yang lo rasa sampai lo netesin air mata? Karena untuk laki-laki netesin air mata tuh it's a big thing. Iya sih. Gini sih, yang bikin ngenes tuh anak pertama. Kenapa kan? Itu anak saya tuh jomplang banget. Saya nggak kayak masa kecil saya, Kak. Maksudnya gini sih, hal kecil aja ya, mainan. Papa tuh pasti depan kasir, pilih mana tunjuk aja. Jadi saya ambil. Nah itu kebalikan, Kak, anak saya. Jadi ada di Bintaro tuh salah satu fried chicken lah ya. Fried chicken ada patung. Itu berasa kayak Disneyland anak saya. Berasa kayak di Disneyland, minta foto. Padahal itu patung. Saya sebagai ayahnya ngerasa gimana? Ya Allah, kejomplang banget ya. Saking nggak pernah kemana-mana anak lo? Enggak, karena emang nggak ada duit. Tapi kali itu tahun kemarin tuh saya ada bisnis batu bara. Saya nyaloin, Kak. Jadi lo jadi calo? Iya, saya kan calo. Dan begituannya ya itu gol. Nah, gol itu akhirnya saya, ya Tuhan ngasih saya kesempatan itu untuk ngebagiin anak-anak saya. Yuk pergi ke mall. Istri kan udah, jangan mahal, Iya, nggak apa-apa. Dalam hati saya, sekali-kali mah nggak apa-apa kali sih bilang. Benar. Gitu. Ya hari itu sih, ya seneng sih, maksudnya bisa nyenengin anak. Benar. Bukan sombong ya, Iya. kita nostalgia aja. Ya kan kalau zaman dulu mah rumah pakai karpet full atas bawah, sampai tangga-tangga aja karpet, tangga lingkar, ada kristal. Orang kaya tuh tanggal lingkar tuh. Kan gitu kan? Itu tangga gue gitu, Kak, dulu. Di bawah meja bartender. Ya cuman mikirnya gini sih. Ya Tuhan kalau mau ngambil harta kita kapan aja, Semudah itu ya? semudah itu. Membalikan telapak tangan. Habis. Wow. Gitu sih. Ada perasaan malu nggak? Jujur. Enggak. Lu sebagai anak Deddy Dores, lu jadi calo, lu ojol, apapun lu kerjain, berarti itu kan kerjaan yang maksudnya bukan kerjaan yang jelek, sama sekali enggak, tapi kan serabutan gitu. Dengan nama besar lu sebagai anaknya Deddy Dores gitu. Enggak sih. Enggak Nggak ada. malu. Malah lucunya, Kak, disangkain ownernya terus. Apa? Astaga. Lucu nih mah, disangkainnya owner. Oh, disangka kamu yang punya. Iya. Dia nggak tahu nggak punya gua. Cuma saya doa aja. Amin, mudah-mudahan omongannya jadi beneran. Amin. Gitu aja saya mah. Amin. Tapi lucu temen yang punya, Ya. malah udah lah aku lakuin aja. Karena nggak mungkin anak Deddy Dores nih yang kerja, pasti dia yang punya gitu ya kan? Iya. Oh my god. Lucu tuh, Vin, lucu. tapi lo tadi cerita di tengah PPKM ini lo makin berat. Berat nggak? Oke, lo bisa share nggak beratnya seperti apa? Karena lo cerita tadi uang lo habis untuk lo bikin musik. Iya, itu habis buat musik, terus sisanya emang buat kopi, bikin kan Dores Coffee saya Ya. di Ciledug, terus sisanya ya buat bertahan hidup lah nih sepanjang tahun ini, gitu dari Januari. Susahnya itu kayak
kita nggak nyari cuan lah bahasanya ya. Nyari cuan susah banget Kak. Biasanya tuh saya sehari ada aja gitu, per hari tuh ya dikit-dikit 50.000 lah, nggak usah jauh-jauh. Ada, ini mah boro-boro Kak. Ya? Ini mah pun lah. Nah itu akhirnya yang bikin saya jadi depresi sih. Saya kena depresi juga. Apa yang kamu rasain? Gelisah tiap malam. Gak bisa tidur? Nggak bisa tidur, ini belum tidur. Kalau kita gelisah ada sebab enak ya. Iya. Ini gelisah nggak ada sebab, nggak ada apa-apa tapi gelisah. Gimana sih? Tahu banget gua. Nah, saya kontrol sama dokter di Mitra Keluarga. Siapa? Dokter Persagita ada sih di sini. Ini Persagita. Dia bilang psikolog. Okay. Dia bilang, oke, kamu begini kamu nggak apa-apa. Tapi alam bawah sadar kamu. Betul. Kamu pernah berbuat apa selama ini? Maksudnya, saya bilang, belum lama ini. Oh, single. Single apa itu? Saya terangin, tok. Bis berapa? Hampir 200. Karena Kak, jujur aja kayak, maaf ya. Saya mana punya baju begini nih. Ini blue. Ini gue beli modal gue nih buat nyanyi doang. Sampai sepatu gue beli juga. Habis 62 juta gue. Buat beli ginian doang nih. Ini di rumah pada punya baju. Tadinya mana punya? Emang ada wardrobe? Boro-boro. Maksudnya untuk tampil nyanyi dan Iya. Sampai ini lucunya gini. Ini nih lagu udah saja promosinya lagu. Cerita. Ini lagu udah edar. Iya. Apa judulnya, Vin? Cintamu Bukan Untukku. Cintamu itu bikinan sendiri? Bikinan sendiri. Bukan bikinan papa? Bukan. Oke. Lu bikin lagu. Terus? Cintamu Bukan Untukku ini anehnya. Lucunya jadi ini udah edar. Udah edar. Jadi gini sebelumnya, Meraih Mimpi dulu pertama. Lagu saya Meraih Mimpi. Ditolak publisher Kak, karena soundnya kurang lebar. Padahal klip saya udah bikin di Bandung. Bikin sendiri. Modal sendiri. Nyawa gedung. Nggak kecil Kak. Ditolak lah nih. Harus bikin lagi musik. Kan saya bikin musik, aduh anggaran lagi. Bener nggak Kak? Iya dong, budget lagi. Ya udahlah, yang ini aja deh. Maksudnya biar keluar dulu dah nih. Lagu yang jadi lagu yang Cinta Bukan Untukku ini, Papa waktu ngerekam tuh sama Papa Kak. Ini rekamnya tuh udah lama, 2014. Papa suka banget sama lagu ini. Terus kan jadi berpikir ya, oh jadi gini kan kata orang legend. Papa mah, ada sejelek-jeleknya ayah saya. Gitu sejeleknya ayah saya, kata orang dia kan legend. Dia tangan dingin. Dan saya memang benar ini banget, dari sekian lagu yang saya bikin waktu itu, Papa paling feeling sama lagu ini Kak. Kan saya itu yang akhirnya membuat saya untuk pede. Bisa lah nih, bisa nih. Kalau Papa aja pede, ya bismillah lah. Klip udah saya itu akhirnya yang tadi saya cerita tuh, klip yang itu udah bayar, pas segala macem, nggak jadi, akhirnya saya di counter pakai single yang lama. Single yang lama saya udah bayar bayar artis, video klip Kak, sutradara, tempat, konsumsi orang ada. Kehabisan duit akhirnya. Berapa habis tuh? Bikin klip segala macam. Yang udah. Ya mau outfit segala macam sih ya hampir 200. Tapi tadi lu bilang, lu sampai nyamperin ke teman-temannya Papa. Apa tuh? Yang lu samperin apa? Samperin atau via WA. Maksudnya sih saya bisa nggak Om coba dengerin dulu, atau ini coba dengerin dulu ini materi saya gimana. Tapi ya mungkin label. Oke. Terus? Label. Tahu dong lo anaknya dari Dores. Tahu, tapi nggak tahu, mungkin balik lagi bukan jalan saya di situ kali ya. Nolaknya mereka secara halus sih. Apa biasanya omongan? Lagi sepi kan corona. Maksud saya kan gini, kita cari, kalau kan strategi Papa dulu mau edarin, saya kan suka denger nih Kak. Kita harus pinter cari peluang. Ini mumpung lagi sepi, edarin. Ini sepi. Jar. Pengen saya gitu. Cuman duitnya nggak ada. Nyari investor sana sini, ngomong doang, ditipu lagi saya. Aduh, PHP gitu Kak. Ada aja pokoknya. Jadinya, sampai lo ngerasa kayaknya tadi lo sempat bilang kayaknya nih mimpi gue udah deh selesai gitu. Lo udah nggak yakin lagi sama mimpi lo? Enggak, jujur. Apa yang lo rasain saat ini? Bingung.
Ini aja, ini bisa ketemu Camilla ini aja saya bingung. Jujur. Kalau doa ngomong apa sama Tuhan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Buat apa? Ya terima kasih. Jujur karena viral ini saya nggak pernah minta bantuan kemanapun ya. Kak, saya mau jual nih gitar. Mau jual apa? Mau jual lelang ini gitar. Gitar ya, gitu Papa? Nah, bukan buat minta-minta. Ya. Tapi karena waktu di pesan itu ada nomor rekening saya kan, kok sebar Kak, kemana aja. Oke. Jadi tuh nomor tahu-tahu ada duit ya, berapa nih? Ini Masuk siapa aja, yang ngirim masuk gitu aja. Kak? Ya. Jadi waktu itu kan saya share itu kan di Kreo Kreatif. Iya. Kreo Kreatif tuh iniin gitu loh, data-data saya segala macam tek ke share tek. Loh kok jadi naik? Yang itu lagi naiknya. Jadi HP saya, nomor saya Kesebar semua. Buset, dari mana aja kan telepon. Tapi masuk dong duitnya berarti? Masuk, tapi kan saya bingung, terima kasihnya ke siapa ya? Oh. Gitu loh Kak. Berapa kekumpul? Sekitar 25. 25 juta. Lumayan dong. Gede Itu banget dipakai sih. buat apa? Kan mama Ya juga ini buat sakit. mama. Oke, jadi duit habis juga buat mama kontrol ke dokter. Iya. Kontrol jantung, kontrol otak, Iya. kontrol kejiwaan. Itu obatnya malah Sorry, semua. Kak. kontrol jantung mama ada ring. 2. Ginjal, Gejala amit-amit. Gejala tapi sih udah. Ginjal. Karena obatnya banyak banget Kak. jadi kena ke ginjal. Sama satu lagi, Kepala. ada apa di kepala? Pembekakan. Ada apa? Pembekakan. Pembengkakan. Hmm. Sekarang buat hari-hari kehidupan, kamu kerja apa? Kalau sehari-hari ini saya kan arranger Kak sebenarnya. Arranger tuh arranger. Arranger. Bikin-bikin musik gitu. Ya. Ya kalau minggu-minggu ini sih alhamdulillah sih lagi ada aja. Jadi pemasukan tuh nggak tetap gitu Nggak ya? tetap pokoknya harus cari. Kalau calo apa aja kamu yang pernah kamu kerjain? Moge, motor kecil, mobil, founder pengadaan juga. Jadi orang nyari mobil, lu cariin, lu dapat fee gitu ya? Ya gitu. Planning sih ada ya. Maksudnya ada planning. Iya. Cuman lagi saya nggak mau mendahulukan Tuhan ya Kak. Iya. Ya kalau misalnya ini planning goal sih mungkin saya bikin usaha kali ya. Usaha lagi ya. Kita balik lagi dagang motor. Karena saya memang hokinya di motor kayaknya Kak. Tapi lu masih yakin nggak dengan impian lu dalam bermusik? Dalam hati kecil iya. Tapi ada keraguan juga. Keraguan karena mungkin saya ngeliat gini. Mungkin orang nggak mau kerja sama gua nih, kan ngomong dalam hati ya. Saya kan ngomong sendiri kan. Orang nggak mau kerja sama gua mungkin karena ngeliat gua susah dan nggak ngeliat, belum bisa ngeliat apa yang ada di, kan gini kita ngeliat orang kan jangan lihat backgroundnya gitu Kak. Maksudnya ngeliat background, oke lah, bukan grup apanya ya, maksudnya background saya susahnya nih. Iya. Wah ini susah tuh anak nggak bisa apa-apa. Dia kan nggak tahu kelebihannya, mungkin di luar sana juga begitu kan. Kelebihan orang kita mana ada yang tahu. Coba kamu nyanyi dong sedikit lagu papa yang paling kamu suka supaya orang juga tahu suara kamu. Nanti aku kasih tahu juga link kamu untuk single kamu yang baru. Lagu apa yang kamu suka banget dari lagunya papa? Di dalam gelap kehidupan ini seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Kan gua banget tuh lagunya. Lagu papa lo banget ya. Iya gua banget. Dan nyanyi juga bersemangat bapaknya, merem loh nyanyinya sama. Dan Doris kan juga gitu kalau nyanyi kan. Astaga. Gitu ya. Jangan pernah berhenti bermimpi ya, Vin. Amin. Iya, Siap, karena Kak. tadi yang seperti gue share, kalau kita aja udah nggak yakin dengan mimpi kita, Iya gimana sih, mau benar. yakinin orang lain dengan mimpi kita juga? Karena itu yang gue rasain dulu waktu pada saat gue jadi penyiar radio bertahun-tahun, gue casting nggak pernah dapet pun gitu ya. Gue lama Vin, 10 tahun lebih jadi penyiar radio, nge-play casting di TV sampai beratus-ratus kali agak pernah dapet. Dan banyak banget orang yang meragukan gitu. Orang yang bilang, lu gak akan pernah, lu hanya bisa gede di radio, tapi lu gak akan pernah bisa menaklukkan TV. Tapi yang gue lakukan adalah gue tetap percaya dengan mimpi gue. Karena gue percaya saat orang belum bisa melihat apa talenta kita, apa kelebihan kita, dan mungkin ngeliat dengan sebelah mata kayak saat ini yang lo rasain gitu. Kalau kita juga berhenti percaya dengan mimpi kita, gimana kita bisa meyakinkan orang bahwa Iya kita tuh sih. punya bakat dan talenta gitu. Dan satu hal di atas segalanya,
bahwa tadi kan udah bilang Tuhan maha membolak-balikan segalanya. Masa sih Tuhan ngeliat kita udah sampai berdoa sampai air mata kering, kita usaha sampai udah setengah mati, masa sih Tuhan nggak kasihan sama kita? Benar. Jadi, terakhir nih satu lagi, menurut gua kalau lo pengen sukses ini kuncinya, bikin senang orang tua, bikin senang mama. Kalau niat kita, ya Tuhan gue pengen kerja supaya gue sukses, bukan supaya gue sok-sokan nih ya, bukan supaya gue ngebalas dendam, enggak, tapi supaya emak gue sebelum dia meninggal, dia bisa bangga ngelihat gue, pasti dibuka pintu berkat sama Tuhan, nggak mungkin enggak? Mungkin sekarang kali ya waktunya. Ya dong, pelan-pelan, tapi lo harus yakin, pokoknya berjuang, bekerja to the max, apapun lo lakuin sepanjang halal ya, yang ngambil rezeki orang. Amin, jangan dong, aduh. Iya dong, jangan dong, jangan. Kalau mau tuh dari kemarin nggak? Jangan. Kalau mau. jangan. Dan mudah-mudahan gue berharap suatu hari nanti lo akan dikenal sebagai Calvin Dores, bukan karena nama besar papa, tapi memang karena lo punya talenta, karena orang melihat bakat dan talenta dalam diri lo. Walaupun harus berdarah-darah, tapi harus nyampe kayak gitu. Ya Bin, semangat ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Ya. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you.